Welcome back to my channel. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film horor Thailand yang berjudul Ghost Wife. Film ini menceritakan seorang siswi SMA yang bernama Nat yang berpacaran dengan kakak kelas yang bernama Meg. Mereka saling mencintai sampai-sampai Nat menjadi hamil. Ibu Nat yang mengetahui hal itu langsung membawanya ke klinik ilegal untuk mengaborsinya. Namun proses aborsi tersebut gagal, dan sebagai hasilnya Nat tewas dan menjadi hantu. Di apartemen tempat tinggalnya, Nat mulai menghantui semua orang yang ada di apartemen tersebut. Baiklah, langsung saja memulai cerita dari film ini. Cerita dimulai di mana terlihat seorang siswi cantik bernama Nat. Ia ingin berangkat ke sekolah dengan menggunakan bus. Ia pun pergi ke halte untuk menunggunya. Saat menunggu, datanglah seorang siswa bernama Meg. Ia menuju ke tempat yang sama di mana Meg juga sedang menunggu bus. Ini pertemuan pertama mereka, di mana mereka saling berkenalan. Karena menunggu bus terlalu lama, akhirnya Meg memutuskan untuk naik taksi bersama Nat. Akhirnya mereka tiba di sekolah. Nat mengucapkan terima kasih kepada Meg atas tumpangan taksi tersebut, dan mereka pun berpisah. Setelah pulang sekolah, Nat sedang belajar dan mendapatkan telepon dari Meg, yang ternyata dia sudah berada di apartemen Nat. Penghuni apartemen yang lain melihat dan membicarakan mereka berdua, karena Nat dianggap sudah memiliki pacar. Hari demi hari mereka mulai saling jatuh cinta, sehingga akhirnya mereka pun berpacaran. Singkat cerita, Nat dinyatakan hamil dan ibunya Meg tidak setuju dengan hubungan mereka berdua. Ibu Nat sangat kecewa saat mengetahui tentang kehamilan anaknya. Lalu ibunya membawa Nat pergi ke sebuah klinik ilegal untuk mengaborsinya. Namun proses aborsi tersebut gagal dan membuat Nat meninggal. Para dokter ilegal yang mengaborsi Nat langsung melarikan diri begitu saja. Saat ibu Nat mengetahui anaknya sudah meninggal, dia langsung menangis kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sedangkan Nat yang telah menjadi arwah melahirkan bayinya saat itu juga. Nat menghantui seorang wanita dalam mimpinya. Wanita itu adalah pemilik apartemen tempat tinggal Nat. Lalu wanita itu menelpon ibu Nat untuk mengatasi teror hantu Nat. Ibu Nat meminta bantuan seorang paranormal untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, paranormal itu tidak bisa mengatasi hal tersebut dan mengatakan bahwa Nat telah menjadi roh jahat yang tidak bisa diatasi. Selain itu, Nat menghantui semua orang yang ada di apartemen. Scene berganti memperlihatkan Meg yang berada di luar negeri. Dia pindah sekolah ke sana atas perintah ibunya. Meg berbohong kepada bibinya bila sekolahnya akan ada perkemahan selama 2 minggu. Padahal sebenarnya ia ingin bertemu dengan Nat. Para penghuni mulai protes kepada pemilik apartemen karena mereka diteror oleh hantu Nat. Lalu pemilik apartemen meminta seorang paranormal untuk mengatasi dan mengusir hantu Nat. Namun paranormal tersebut tidak bisa mengatasinya dan melarikan diri. Sementara itu, Meg tiba di apartemen Nat dan ia melihat suasana apartemen yang terlantar. Ia berjalan menuju ke kamar Nat. Meg bertemu dengan Nat yang berwujud manusia. Meg merasa senang melihat Nat dan bayinya, walaupun Meg tidak tahu bahwa Nat sebenarnya telah meninggal dan menjadi hantu.
Keesokan harinya, Meg mengajak Nat untuk membeli makanan. Namun Nat menolaknya. Lalu Meg memutuskan untuk pergi sendiri. Penghuni apartemen yang lain memandang Meg dengan heran, tetapi Meg tidak memperdulikannya. Scene berganti di mana Meg pergi ke rumah dan bertemu dengan ibunya untuk mengatakan bahwa ia ingin menikahi Nat. Ibunya terkejut dengan perkataan Meg dan mengatakan bahwa Nat sudah meninggal. Meg tidak percaya dengan perkataan ibunya, karena ia tahu bahwa ibunya tidak pernah menyukai Nat. Ia pun tetap akan menikahi Nat walaupun apapun yang terjadi. Lalu Meg pergi meninggalkan rumah ibunya. Meg kembali ke apartemen. Lalu ia mencoba memotret anaknya. Tiba-tiba wajah anaknya berubah menjadi menyeramkan dan membuatnya terkejut. Nat yang melihatnya dan berkata jika Meg ingin berfoto, maka harus bersamanya. Dan mereka pun mengambil foto bersama. Di sisi lain, para penghuni apartemen menemukan cara untuk mengatasi hantu Nat. Mereka menyaksikan video seorang biksu yang dapat mengatasi hal-hal mistis. Singkat cerita, mereka meminta biksu tersebut untuk datang ke apartemen. Saat biksu tersebut datang dan berada di apartemen, ia mengetahui di mana hantu Nat berada. Nat mengetahui keberadaan biksu dan meminta Meg untuk pergi. Saat biksu tersebut mendatangi kamarnya, Nat menjadi sangat marah. Lalu biksu mencoba untuk menenangkannya. Tak lama kemudian, Meg datang dan terkejut melihat Nat bersama seorang biksu. Meg mencoba berbohong kepada biksu. Namun biksu mengetahui segalanya tentang mereka dan menyuruh Meg mengucapkan doa Namo 3 kali. Kejadian yang sebenarnya adalah ketika Meg memotret anaknya dan tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Saat itu Meg mengetahui bahwa Nat dan anaknya telah meninggal dan menjadi hantu. Lalu, Meg yang berlari ketakutan tiba-tiba tertabrak sebuah mobil. Meg yang menjadi arwah langsung kembali ke apartemen dan berfoto bersama Nat dan anaknya. Setelah semua kejadian terungkap, mereka memohon kepada biksu untuk tidak memisahkan mereka berdua. Dan mereka berjanji tidak akan meneror semua orang yang berada di apartemen. Lalu biksu mengabulkan permohonan mereka berdua dan memenjarakan mereka agar tidak bergentayangan mengganggu penghuni apartemen yang lain. Mereka berada di kamar tersebut untuk selama-lamanya. Akhirnya arwah mereka berdua tenang dan apartemen sekarang memiliki banyak penghuni. Tetapi untuk kamar nomor 412 tidak boleh dibuka dan dimasuki. Karena di kamar tersebut hanya untuk arwah mereka berdua.